Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikiel Aulia Nurman dengan NIM akhir 084 dari 3C KSY. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis regresi data panel menggunakan EFUSE. Sebelum masuk ke tahapannya, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu data panel. Data panel adalah data yang menggabungkan dua dimensi sekaligus, yaitu data cross-section atau antar individu atau unit, dan data time series atau antar waktu. Jadi, data panel akan memungkinkan kita untuk mengamati perubahan perilaku dari beberapa individu dalam beberapa waktu. Dalam analisis data panel terdapat 3 model yang biasa digunakan. Yang pertama, ada model CHEM atau Common Effect Model, yaitu untuk data yang perbedaan antar individu atau waktu tidak signifikan. Yang kedua ada FEM atau Fixed Effect Model, yaitu untuk data short panel, dan yang terakhir ada REM atau Random Effect Model, yaitu untuk data long panel atau sampel acak. Untuk mengetahui mana model terbaik yang akan digunakan itu dapat menggunakan yang pertama ada uji Chow, yang kedua uji Hausman, dan yang ketiga uji Lagrange Multiplier. Baik, langsung saja kita mulai ke tahapannya. Baik, di sini langsung saja kita buka aplikasi EFUSE-nya. Lalu kalian pilih File, kemudian New, dan pilih Work File. Nah, di sini Work File Structure Type-nya pilih Balance Panel, kemudian Start Date-nya sesuaikan dengan data yang kalian punya. Di sini data saya menunjukkan dari tahun 2010 hingga 2014. Maka dari itu ditulis start date-nya 2010 dan end date-nya 2014. Untuk number of cross section-nya pada data saya terdapat 6 jenis perusahaan. Maka dari itu kita isi 6. Lalu pilih OK. Kemudian setelah keluar jendela work file, kalian pilih objek, kemudian new object. Untuk type of object-nya pilih series, kemudian name for object-nya kalian ketik Y. Lalu tambahkan kembali new object-nya, type of object-nya tetap sama yaitu series, kemudian name for object-nya itu X1. Untuk jumlah X-nya sesuaikan dengan data yang kalian punya. Data yang saya punya memiliki X hingga X3. Dari itu saya tulis hingga X3 di sini. Kemudian kalian input datanya yang kalian punya, caranya shift Y1, X1, X3, lalu klik kanan, lalu open, pilih S group. Kemudian kalian tinggal copy dengan data yang ada pada Excel. Pastekan di EFUSE-nya. Oke, setelah ini dalam menganalisis regresi data panel, tahap pertama yang dilakukan adalah membuat model CHEM. Caranya yang pertama itu pencet quick, lalu estimate equation, lalu tuliskan rumus di sini yaitu Y spasi C spasi X1 spasi X2 spasi X3. Lalu panel optionnya cross sectionnya pilih yang none, kemudian OK. Muncul hasilnya seperti ini. Lalu kopikan semua hasilnya dan simpan pada Word. Ini adalah hasil dari model CHEM. Nah, pada model ini yang dilihat adalah hasil dari probabilitas X yang ada. Probabilitas X ini apabila besarannya itu lebih kecil dari 0,05, maka artinya data tersebut itu signifikan. Dan apabila probabilitas X-nya itu lebih besar dari 0,05, maka data tidak signifikan. Selanjutnya di sini ada koefisien. Ini itu menjelaskan
seberapa besar peningkatan X1 dan X2, X3 yang dipengaruhi Y. Nah, lalu di sini ada R square. R square ini itu menjelaskan seberapa besar hubungan antara X yang ada untuk menjelaskan Y. Nah, sisa persenan yang ada dengan total 100% itu berarti dipengaruhi dari selain X. Nah, karena di sini probabilitasnya itu ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil dari 0,05, maka dari itu data model CM ada yang signifikan dan ada yang tidak signifikan. Selanjutnya, tahap selanjutnya membuat model FEM. Kita kembali ke Fuse kita. Caranya sama seperti tadi membuat model CM, yaitu pencet Quick Estimate Equation, lalu ketikkan rumus yang sama seperti di awal tadi. Nah, tapi untuk panel optionnya, cross sectionnya pilih yang fix. Kemudian oke. Nah, muncul hasilnya, kalian kopikan juga dan taruh di Word. Untuk model FEM juga sama, yang dibacanya adalah dari probabilitas X-nya, kemudian koefisiennya juga, dan R-square-nya. Di sini, probabilitasnya juga sama, ada yang lebih kecil dari 0,05, ada yang lebih besar dari 0,05, berarti model FEM ini ada data yang tidak signifikan dan ada juga data yang signifikan. Untuk besaran R-squared-nya ada di 0,88. Selanjutnya, setelah tahap ini, kita melakukan uji Chow. Uji Chow itu digunakan untuk membandingkan model CM dengan model FEM. Caranya itu adalah di jendela model FEM, kalian pencet View, kemudian Fix Random Effects Testing, dan pilih Redundant Fix Effect. Setelah itu muncul hasilnya seperti ini, kalian copy tapi hanya tabel pertamanya saja. Taruh kembali di Word. Untuk tabel uji Chow ini, yang dilihat adalah cross section chi-square-nya. Apabila cross section chi-square itu lebih kecil daripada 0,05, maka menggunakan model FEM. Dan apabila cross section chi-square itu lebih besar dari 0,05, maka menggunakan model CHAM. Nah, apabila sudah menggunakan model CHAM, uji Hausman, yaitu tahap selanjutnya itu tidak usah dilakukan. Nah, karena pada data yang saya punya, besaran cross section chi-square-nya adalah 0,000, berarti itu lebih kecil dari 0,05, maka menggunakan model FEM. Karena digunakan model FEM, kita lanjutkan ke uji Hausman. Uji Hausman itu digunakan untuk membandingkan FEM versus REM. Sebelum uji Hausman, kita harus membuat model REM-nya terlebih dahulu untuk dibandingkan. Caranya, kita kembali ke Fuse, lalu kita pencet Quick Estimate Equation, lalu kita ketikkan rumus yang sama seperti tadi, lalu panel optionnya, pilih Random, lalu OK, dan muncul hasilnya seperti ini. Kalian copy semuanya, pindahkan kembali ke Word, dan yang dilihat pun sama, yaitu probabilitas X,
karena ini ada yang lebih besar dari 0,05 dan ada yang lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut ada yang signifikan dan tidak signifikan. Lalu koefisiennya juga harus seperti ini sebesar 0,192. Selanjutnya, untuk uji Hausmann-nya, kita kembali ke Evius. Pada jendela rem ini, model rem ini kita pilih view, lalu pilih fix random effect testing, kemudian kita pilih correlated random effect. Hasilnya muncul, kita kopikan, tapi hanya tabel pertamanya saja. Lalu kita taruh kembali di Word. Untuk uji Hausmann ini, yang dilihat adalah cross-section randomnya. Apabila cross-section random itu lebih kecil dari 0,05, maka menggunakan model FEM. Dan apabila cross-section randomnya itu lebih besar dari 0,05, maka menggunakan model REM. Lalu pada data saya, cross-section randomnya itu sebesar 0,0027 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka menggunakan model FEM. Dalam teori, jika sudah menggunakan model FEM, pengujian selesai sampai tahap ini. Tapi kalau menggunakan model REM, melanjutkan tahapan uji LM. Karena data saya menggunakan model FEM, tidak usah melanjutkan ke tahapan uji LM. Namun saya akan memberikan cara untuk bagaimana melakukan uji LM. Yang pertama itu, kita kembali pada Evius, kita pencet klik, lalu estimate equation, kemudian tuliskan rumus yang sama, lalu pada optionnya pilih cross-sectionnya none, lalu OK, dan muncul hasilnya seperti ini, lalu langsung pencet view, pilih fix random effect testing, dan pilih omit random effect. Muncul hasil seperti ini, kalian kopikan hanya sampai browse pagan saja. Lalu pindahkan kembali ke Word. Hasil berikut menunjukkan ini dilihat dari besaran browse pagannya. Apabila browse pagannya itu lebih kecil dari 0,05, maka menggunakan model REM. Dan apabila browse pagannya itu lebih besar dari 0,05, maka menggunakan model CHEM. Seperti itu. Dan tahapan selesai di sini. Jadi, dari hasil analisis regresi data panel menggunakan Evius dapat membantu kita untuk mengetahui model mana yang paling tepat untuk digunakan sesuai dengan data yang kita punya. Dari data yang saya punya tadi, ternyata model yang paling tepat adalah model FEM. Karena materi sudah selesai hingga sini, saya ucapkan sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat membantu dan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.